Suling Emas, Jilid 3 bagian 15. Cici, kau cinta padanya? Perasaan Lucian tersinggung, dan ia merasa kasihan juga pada gadis ini. Ya, aku cinta padanya. Aku takkan sudi berjodoh dengan orang lain. Sekarang ia telah tewas. Apalagi yang kuharapkan di dunia ini? Aku akan berdoa selamanya untuk arwahnya. Sambil terisak, Kuilan lalu membalikkan tubuh dan lari menuruni puncak dengan cepat sekali. Lucian menarik napas panjang, diam-diam ia menyesal pula akan kesudahan pertandingan antara ayahnya dan Kuiseng. Ia tidak membalas cinta kasih Kuiseng karena hatinya sendiri sudah tercuri oleh kegagahan dan kejantanan Kam Siek, akan tetapi ia pun tidak bisa membenci Kuiseng, tidak menghendaki pendekar itu mati secara begitu menyedihkan. Ayahnya muncul setelah malam mulai berganti fajar. Lucian cepat menyongsong ayahnya dengan penuh harapan ayahnya dapat menangkap dan membunuh Baisan yang mencurangi Kuiseng. Akan tetapi, wajah ayahnya muram, dan terdengar ayahnya berkata marah. Iblis jahanam Baisan itu, kepandaiannya boleh juga, ilmu lari cepatnya hebat, dan ia menggunakan kegelapan malam menghilang dari kejaranku. Lucian, kau seorang gadis yang goblok sekali. Lucian membelalakan matanya, terheran-heran mendengar teguran ayahnya. Akan tetapi, kalau ayahnya sedang marah, gadis ini tak berani banyak bicara, maklum bahwa kalau ayahnya marah sukar untuk dikendalikan. Kau menolak Kuiseng sama dengan membuang mutiara ke dalam laut. Apakah kau hendak memilih batu kali? Di mana di dunia ini ada calon suami yang lebih baik dan gagah daripada Kuiseng? Siapapun juga yang kau pilih, aku tentu tidak akan merasa cocok setelah kau menolak Kuiseng. Ayah, dalam soal perjodohan, aku ingin memilih sendiri. Aku tidak cinta kepada Kuiseng, betapapun gagah dan pandainya dia. Kau keras kepala dan sombong. Tidak akan ada Kuiseng kedua di dunia ini. Tidak ada Kuiseng kedua memang, akan tetapi pasti ada yang melebihi dia. Tak mungkin. Sudah, mari kita pulang saja. Kejadian ini benar-benar membuat hatiku penuh kekecewaan dan penyesalan. Ayah, kau menyesal karena kau tidak dapat menguras kepandaian simpanan Kuiseng. Kau tidak peduli tentang perjodohanku, asal kau dapat menambah ilmu-ilmu yang kau kumpulkan. Karena rahasianya ditebak tepat oleh putrinya, Pat Jiu Sin Ong menjadi marah. Kau anak kecil tahu apa? Betapapun sukaku mengumpulkan ilmu, namun aku masih memikirkan calon suamimu. Kalau kau berjodoh dengan Kuiseng, berarti sekali panah mendapatkan 2 ekor harimau. Pertama, kau mendapat jodoh pemuda paling hebat di dunia. Kedua, setelah ia menjadi suamimu, berarti ia menjadi keluarga kita dan ilmu-ilmunya juga menjadi ilmu keluarga kita yang akan membuat bengkau makin bersinar. Tolol kau! Hayo pulang. Tidak, ayah. Aku belum ingin pulang. Aku ingin berkelana, bantah Lucian yang sebenarnya ingin mendekati Kam Siek pujaan hatinya. Pat Jiu Sin Ong melotot, akan tetapi hatinya sudah terlalu kecewa untuk memusingkan urusan ini. Sudah terlalu sering putrinya ini berkelana seorang diri, dan ia pun tidak khawatir karena putrinya memiliki kepandaian yang lebih daripada cukup untuk menjaga diri. Sesukamu sajalah, anak bandel. Akan tetapi, kalau dalam waktu setahun kau tidak pulang membawa jodohmu yang setimpal, kau akan kucari dan kuseret pulang, kukurung dalam kamar sampai 5 tahun tak boleh keluar. Sebaliknya, kalau kau pulang membawa jodoh yang menyebalkan, akan kubunuh laki-laki itu, dan kau akan kujodohkan dengan seorang anggota bengkau pilihanku sendiri. Nah, kau dengar baik-baik pesanku itu. Setelah berkata demikian, kakek itu mendengus dan tubuhnya berkelebat lenyap dari situ. Sejenak Liu Lucian tertegun. Betapapun besar rasa sayang ayahnya terhadap dirinya, namun ayahnya berwatak keras dan ucapannya tadi tentu akan dipegang teguh. Bagaimana kalau kelak ayahnya tidak menyetujui pilihannya? Bagaimana nanti sajalah, demikian ia menghibur hati. Lalu ia memungut pedangnya yang tadi dilepaskan oleh Kuiseng. Sejenak ia berdiri di tepi jurang melongok ke bawah, bergidik melihat jurang yang hitam tak berdasar dan mendengar suara berkericiknya air jatuh di bawah. Lalu ia menarik napas panjang dan berjalan pergi meninggalkan puncak itu. Ketika tubuhnya melayang ke bawah dengan kelajuan yang menyesakkan napas, Kuiseng maklum bahwa nyawanya terancam maut yang ia sendiri tak mungkin dapat menolong. Ia terjatuh di tempat yang tak ia ketahui berapa dalamnya, yang gelap pekat tak tampak sesuatu di sekelilingnya. Oleh karena itu, ia tidak berani menggerakkan tubuh dan menyerahkan nasibnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Suatu sikap yang baik sekali dan patut dicontoh. Memang, sepandai-pandainya manusia,
sekali-kali ia akan mengalami hal yang membuat ia sama sekali tidak mampu berdaya. Ketika ikhtiar dan usaha sudah tiada gunanya lagi, memang jalan terbaik adalah menyerahkan segalanya kepada Tuhan tanpa keraguan lagi, sebulat-bulatnya. Tepatlah kata para bijaksana bahwa segala sesuatu di dunia ini, kesudahannya berada dalam kekuasaan Tuhan. Apabila Tuhan menghendaki seseorang mati, biarpun si orang bersembunyi di lubang semut, maut pasti akan tetap datang menjemput. Sebaliknya, apabila Tuhan menghendaki seseorang tetap hidup, biarpun 1000 bahaya datang mengurung, pasti ada jalan orang itu akan tertolong. Kuiseng sudah hampir pingsan karena napasnya sesak, kepalanya pening, dan semangatnya serasa melayang-layang. Betapapun tabahnya, namun malapetaka yang dihadapinya ini membuatnya merasa ngeri, membayangkan apa yang akan menyambut tubuhnya yang pasti akan terbanting hancur luluh pada dasar jurang. Terlalu lama rasanya ia menanti, terlalu lama rasanya maut mempermainkan dirinya, tidak segera datang menjangkau. Ya Tuhan, bisiknya, mengapa sebelum mati hambamu ini harus mengalami siksaan begini mengerikan? Tiba-tiba, biur, tubuhnya terhempas ke dalam air yang amat dingin. Sebagai seorang ahli silat yang ilmu kepandaiannya sudah amat tinggi, tubuh Kuiseng segera membuat reaksi, bergerak membalik mengurangi tamparan air. Namun tetap saja ia merasa betapa kulit punggungnya seperti pecah-pecah, nyeri, perih, dan panas rasanya. Untung baginya air itu cukup dalam sehingga ketika tubuhnya tenggelam, ia cepat menendang ke bawah, dan tubuhnya muncul lagi ke permukaan air. Masih gelap pekat di situ, dan tiba-tiba Kuiseng merasa seram dan terkejut karena tubuhnya terseret arus air yang bukan main kuatnya. Kembali ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sekali tadi Tuhan telah menyelamatkannya, ini alamat baik, pikirnya. Ia hanya menggerakkan kaki tangan agar tubuhnya jangan tenggelam. Arus air itu kuat bukan main, tubuhnya dibawa berputar-putar sampai kepalanya menjadi pening. Kembali rasa takut mencekam hatinya. Ia berputaran, hal ini berarti bahwa ia terbawa oleh pusaran air yang kuat. Benar dugaannya, makin lama makin cepat ia berputaran dan tiba-tiba tubuhnya disedot ke dalam air tanpa dapat ia pertahankan lagi. Suling emas, jilid 3 bagian 16. Kuiseng sudah siap, ia mengambil napas cukup banyak, dan ketika ia berada di bawah air, ia menggerakkan kaki tangannya kuat-kuat sehingga ia berhasil bebas dari pusaran air di bawah yang tidak sekuat di atas. Kini tubuhnya hanyut oleh arus, dan ketika ia menggerakkan kakinya muncul kembali di permukaan air, hatinya girang melihat bahwa kini ia terbawa oleh air sungai yang sempit dan kuat arusnya, akan tetapi yang tidak begitu gelap lagi sehingga ia dapat melihat. Kanan kiri merupakan tebing tinggi, mungkin ada 500 meter tingginya, tebing batu gunung yang hijau berkilau dan licin rata. Akan tetapi, sungai kecil itu ternyata cukup dalam, kalau tidak, arus yang kuat itu pasti akan menghantamkannya pada batu-batu. Karena tidak ada tempat untuk mendarat, di apit-apit tebing tinggi, terpaksa Kuiseng membiarkan dirinya hanyut. Ada 1/4 jam ia hanyut, dan tiba-tiba ia mengeluarkan seruan kaget, wajahnya pucat, dan hatinya ngeri. Betapa tidak akan ngeri hatinya melihat bahwa tak jauh di depannya, air itu tertumbuk pada tebing lain yang juga tinggi, dan kiranya air itu memasuki terowongan di dalam tebing. Bagaimana akalnya? Untuk mendarat tidak mungkin, kanan kiri tebing tinggi dan licin, di depan pun tebing yang sama, menahan arus air tak mungkin. Celaka, pikirnya, kali ini aku akan dibanting hancur oleh arus air kepada tebing di depan. Akan tetapi, ia tidak mau menyerah kepada maut begitu saja selama ia masih dapat berikhtiar. Ia cepat mengambil napas sampai memenuhi rongga dadanya, kemudian ia menyelam sedalam mungkin. Ikhtiarnya ini menyelamatkannya dari cengkeraman maut. Arus air pecah-pecah bagian atasnya menghantam tebing, akan tetapi di bagian bawah dengan kecepatan luar biasa menerobos ke dalam sebuah lubang yang lebar garis tengahnya kurang lebih 2 meter. Kalau saja terowongan di dalam perut gunung ini terlalu panjang, tentu Kuiseng takkan tertolong lagi nyawanya. Kuiseng terseret arus yang amat cepat. Ia hanya menahan napas dan memejamkan mata, sedapat mungkin mengerahkan sinkang di tubuhnya karena tubuhnya mulai terbentur-bentur batu. Kalau ia bukan seorang gemblengan, tentu sudah remuk tulang-tulangnya. Akan tetapi, siksaan alam ini terlalu hebat, dan ia sudah hampir pingsan ketika tiba-tiba ia melihat cahaya terang di atas. Cepat ia menggerakkan kedua kakinya yang terasa sakit-sakit itu dan tubuhnya mumbul ke atas. Ia masih berada dalam terowongan yang amat besar, merupakan goa panjang yang amat menyeramkan. Air mengalir di tengah terowongan,
kini air makin melebar dan makin dangkal. Di atas bergantungan batu-batu yang meruncing seperti tombak besar, dinding yang hijau berkilauan terkena cahaya matahari yang entah menembus dari mana. Karena air amat dangkal, akhirnya tubuhnya yang lemas itu tersangkut pada batu. Kui Seng mengeluh, kepalanya puyeng, tubuhnya sakit-sakit semua, lemas, dan tangan kanannya kaku, lumpuh akibat racun jarum yang masih menancap di dalam pundak kanannya. Rambutnya awut-awutan menutupi muka, pakaiannya yang basah kuyup itu tidak karuan macamnya, robek di sana-sini. Ia mengerahkan tenaganya untuk bangkit berdiri. Kiranya air hanya tinggal sepaha dalamnya. Ketika ia merangkak minggir, air makin dangkal. Akan tetapi beberapa kali ia terjatuh dan kakinya tersangkut batu. Air yang amat jernih, akan tetapi pandang mata Kui Seng amat gelap, pikirannya amat keruh. Ia tidak tahu bahwa tak jauh dari situ berdiri seorang wanita tua, seorang nenek-nenek yang memandang ke arahnya penuh perhatian. Nenek ini tubuhnya kecil kurus, mukanya amat tua penuh keriput, pakaiannya bersih, akan tetapi penuh tambalan. Mata nenek ini terang jernih bersinar-sinar. Sungguh aneh seorang manusia terbawa arus maut bisa sampai ke sini dalam keadaan masih hidup. Nenek itu berkata penuh keheranan, akan tetapi ia segera melangkah, gerakannya cepat dan cekatan sekali ketika ia melihat Kui Seng mengeluh panjang dan terguling roboh di tepi sungai, tak bergerak lagi karena sudah pingsan. Amatlah mengherankan dan mengagumkan betapa nenek-nenek tua renta yang kurus itu setelah memeriksa nadi tangan Kui Seng, lalu mengangkat tubuh Kui Seng bagaikan mengangkat tubuh seorang bayi saja, begitu mudah dan ringan. Nenek itu lalu membawa tubuh Kui Seng ke sebuah ruangan di bawah tanah yang tak jauh dari sungai itu, melalui terowongan yang berliku-liku. Dengan hati-hati nenek itu merebahkan tubuh Kui Seng di atas pembaringan batu, kemudian sekali lagi memeriksa tubuhnya. Ia mengeluarkan suara kaget ketika melihat betapa pundak kanan Kui Seng berwarna hitam. "Ai, kejamnya orang yang menggunakan jarum beracun," serunya. Cepat-cepat ia mengambil obat dari pojok di mana terdapat meja dan lemari batu, kemudian ia menggunakan sebatang pisau merobek kulit pundak Kui Seng, mengeluarkan jarum hitam yang bersarang di situ. Dengan beberapa kali pijatan di sekitar pundak, ia mengeluarkan darah hitam dan menempelkan sebuah batu yang warnanya putih dan ringan sekali, besarnya sekepalan tangan. Aneh bukan main, batu putih ringan itu dalam sekejap mata menjadi berubah hitam dan berat, dan kiranya darah yang berada di sekitar luka telah disedot oleh batu itu. Setelah mencuci batu dan mengeringkannya kembali di atas api, nenek itu kembali menggunakan batu mukjizat untuk menyedot darah. Sampai 5 kali hal ini dilakukan, setelah batu itu warnanya berubah merah, barulah ia berhenti, menggunakan obat bubuk yang dituangkan ke dalam luka dan membalut luka itu dengan sehelai kain sutera yang agaknya adalah sebuah ikat pinggang. Tekanan batin dan penderitaan lahir yang dialami Kui Seng agaknya memang hebat sehingga ia seakan-akan keluar kembali dari lubang kubur, terlepas dari cengkeraman maut yang mengerikan, sehingga ketika ia roboh pingsan itu, selama 3 hari 3 malam, ia tetap dalam keadaan tidak sadar. Ia tidak tahu betapa luka-lukanya dirawat secara tekun oleh seorang nenek tua, tidak tahu betapa setiap hari nenek itu menjaga dan merawatnya siang malam, bahkan tidur sambil duduk bersila di dekat pembaringan batu. Pada hari keempat, pagi-pagi sekali, Kui Seng siuman dari pingsannya. Ia merasa tubuhnya sakit-sakit dan lemah. Ketika membuka matanya, ia melihat langit-langit batu yang kasar. Pandang matanya terus menjalari dinding batu itu yang penuh dengan tulisan, lebih tepat ukiran karena dinding itu penuh tulisan huruf yang agaknya diukir. Huruf-hurufnya halus dan indah, jelas membayangkan tulisan tangan wanita, dan sekilas pandang tahulah ia bahwa tulisan-tulisan itu merupakan syair-syair yang amat indah pula walaupun mengandung peluapan hati berduka. Ketika mendapat kenyataan bahwa ia rebah di atas pembaringan batu di dalam sebuah kamar, batu seperti goa, teringatlah Kui Seng. Cepat ia bangkit duduk. Pada saat itu, ia melihat seorang nenek duduk bersila di atas lantai, dekat pembaringan batu. "Tubuhmu masih lemah, engkau masih perlu beristirahat lebih lama lagi. Berbaringlah, aku akan masak ikan dan sayur untukmu." Suara itu halus sekali, teratur dan sopan santun.